Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hai Ngejreng. Di hari libur, hari Sabtu, pagi-pagi terbesit inget sama temen lama nggak ketemu sebenarnya, tapi nggak ketemu darat, tapi selalu WA-an, chatting tiap malam. Apa kabar Mas Bro? Masih sehat? Alhamdulillah masih sehat. Nah, kebetulan pas ada waktu dan pas juga memang mungkin Allah bisa menemukan sempat walaupun sebentar silaturahmi bersama Mas Bro Fauzi. Wah, dan dapat ilmu banyak pagi ini. Kadang kita nggak kepikiran ya ketemu temen tuh niatnya silaturahmi, ternyata ada informasi baru, ada kabar baru, ada sharing hal-hal baru gitu. Jadi itulah pentingnya silaturahmi. Yuk kita ngobrol dengan Mas Bro Fauzi. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam Mas Hai, apa kabar? Salam jauh. Kita jaga jarak ya. Jaga jarak. Jangan lupa masker Bro. Harusnya pakai masker nih. Masker Bro. Nanti suaranya hilang dong. Enggak. Gimana? Sibuk Pak? Alhamdulillah. Itu kayak bau makanan enak banget tuh di belakang. Kita lagi nyiapin catering Mas. Wush, sekarang bisnis catering merambah ya. Ya kita di luar biasa. suasana ya. Aduh, di suasana COVID kayak gini kita harus tetap bergerak. Kita harus bergerak. Gerak ya. Ya, jadi bagaimanapun juga usaha rumahan ini usaha yang menjanjikan, Mas. Iya, betul. Karena usaha yang langsung kebutuhan keluarga. Kebutuhan Jadi, pangan ya, kebutuhan perut. Kebutuhan perut itu kebutuhan yang selalu dibutuhkan masyarakat. Alhamdulillah, memang. Makanya kita buka catering, buka makanan, juga sayur-sayuran. Tempe mendoan, ada catering ya pokoknya. Dan mungkin sebentar lagi merambah ke buah-buahan. Buah-buahan bisa, kemudian sayur-sayuran organik. Iya, yang penting pangan ya. Pangan kebutuhan pokok ya. Itu kebutuhan yang real dibutuhkan oleh semua masyarakat kita. Dalam kondisi apapun ya memang orang butuh makan ya. Memang kebutuhan kita makan ya. Jadi itu peluang kita saat ini yang bisa eksis. Eksis ya. Iya. Karena memang untuk menghadapi krisis. Ya kondisi seperti inilah ya intinya. Nah, terkait juga keterbatasan ruang gerak kita, memang nggak boleh sering-sering keluar rumah. Iya. Akhirnya di rumah pun stay harus berpikir juga ya. Gerak tapi di rumah gitu ya. Betul. Dan menghasilkan lah, ada rezeki. Sejak hari pertama dinyatakan harus stay di rumah. Di situ saya kemudian berpikir apa yang bisa kita kembangkan. Dulu kita punya usaha dari sejak 2028 tempe mendoan, kemudian kita kembangkan lagi sampai sekarang bisa berkembang, kemudian kita daftarkan di online selling lah ya intinya. Nah, di situ dengan platform. Disitulah penjualan kita ada pergerakan. Alhamdulillah. Gitu, dari WA, dari medsos, dari media sosial, dari website dikembangkan. Jadi kemudian saya nanya nih Bro, kalau misalnya nih kita jualan terus harus stay di rumah, terus nggak kenal medsos, itu gimana tuh kondisi gitu? Ya nggak bisa, karena udah nggak bisa ya? Ya kita mau nggak mau perkenalan dengan dunia luar adalah media sosial. Betul. Atau
Mesti buat dong harusnya. Harus buat. Wajib buat ya. Media sosial itu sarana kita untuk dikenal oleh masyarakat di luar sana. Lah kalau kita jualan di terus rumah doang, di gitu. rumah aja, siapa yang mau beli ya? Kita harus mengenalkan kepada halayak ramai melalui Instagram, Facebook, YouTube, web, website, platform. Nah, itulah sarana untuk mengenalkan produk-produk kita. Tanpa itu ya kayaknya penjualan ya seret ya. Bukan seret lagi, siapa yang mau kenal? Yang mau beli kan kenal aja enggak, apalagi beli ya. Dunia marketing itu kan bagaimana kita menciptakan peluang. Ya. Bagaimana setelah peluang ada mendatangkan pembeli. Benar. Mendatangkan market. Nah, bagaimana mendatangkan market kalau produk kita nggak dikenal, dikenalkan kepada masyarakat. Paling nggak kenal dulu, terus mencoba sekali, habis itu repeat order. Makanya dan kita di maintenance ya. Bikin kolam itu ya digital itu marketing. Jadi harus pakai media sosial. Itu kolam kita di situ. Iya. Menarik sekali nih asli. Jadi tidak artinya mengandalkan masakan kita enak dan sebagainya sudah perfect, tapi penjualannya nggak pakai online udah kurang ya. Masih ada yang kurang lah. Ya minimal kita kan minimal banget sekarang kan dari WhatsApp. Ya. Iya kan. Bener. Kita broadcast di status. Ya. Nah itu juga media sosial kan. Jadi minimal kita harus punya sebanyak mungkin daftar nama di ponsel kita. Nah, disitulah kita promo-promo, mengenalkan produk kita. Benar. Jadi memang ilmu marketing kan ya memang wajib online. Wajib. Sekarang wajib. Dan itu banyak sekali ibu-ibu yang dulu tidak mengenal dunia digital. Gaptek gitu ya. Gaptek, dia dengan handphonenya aja sekarang jualannya lumayan. Ya kayak saya sendiri hampir 6 bulan di rumah ya. Di rumah. Mau nggak mau keluar paling belanja aja ya. Ya memang kita kan kebutuhan untuk bahan pokok yang kita jual itu kan dari luar. Jadi ya kita harus mau nggak mau kita harus keluar dengan prosedur protokol yang sudah ditetapkan, pakai masker dan bahan bakunya yang kita pakai betul-betul steril, bersih. Benar. Dan terjaga dari hal-hal yang buruk. Benar. Tapi ngomong-ngomong tuh ada kamera kuno tuh apa tuh bro? Itu dulu kerjaan ya? Ini keren banget tuh. Ini koleksinya lihat tuh. Luar biasa. Ini proyektor untuk memutar film zaman dulu ya. Ngomong-ngomong dulu, basicnya apa sih? Saya itu fotografer mas. Widih, fotografer. para model. Saya fotografer di dunia ekonomi dan bisnis. Jadi saya dekat dengan dunia bisnis. Dunia bisnis ya. Iya, makanya saya mengenal banyak toko-toko di dunia bisnis. Makanya saya jadi kepengen ikut bisnis juga mas. Nah siap. Gitu. Nah barusan sedikit ngobrol sama Mas Bro Fauzi. Beliau punya background fotografer, keren bro. Tapi kita ingin tahu deh, kenapa sih alasannya dia dari fotografer jual mendoan? Let's go. Nah Mas Bro, kembali lagi mau nanya nih. Dulu kan background fotografer ya. Kok lari ke mendoan bro? Nah ini menarik sebetulnya. Mendoan ini adalah makanan khas dari Banyumas ya. Dari Banyumas di mana saya lahir di sana, itu makanan khas. Nah, khas kampung ya. Kampung. Nah, makanya saya kepengen juga mengembangkan makanan khas itu di dunia luar seperti di Jakarta dan ya seluruh Indonesia biar lebih dikenal. Nah kemudian yang kedua adalah saya juga kepengen mengenalkan dunia bisnis kepada anak-anak dari hal yang sederhana. Makanya saya kenalkan dunia bisnis ini hanya jual mendoan kepada anak-anak, tapi lumayan, hasilnya lumayan. Dari sejak 2028 sampai hari ini masih
berjalan. 2000 2008. 2008. Iya, 2000, jadi udah 12 2008. tahun. Menjalankan mendoan ya. Iya. Nah, oke, dari 2008 sampai sekarang kan. Iya. Menjalankan bisnis mendoan Kalau ini. dulu konvensional, pernah buka gerai di pinggir jalan, pernah bazar. Jadi awalnya memang dari bazar, kemudian punya gerobak, dan sekarang saya merambah ke dunia digital karena di sanalah kita bisa lebih dikenal dengan dunia digital. Kita mengenalkan mendoan kepada kelompok atau kaum milenial. Oke, menarik sekali. Jadi ini sebuah menciptakan sebuah peluang bisnis ya, bisnis mendoan. Jadi teman-teman ini jadi inspirasi sekali buat teman-teman yang punya ide, segera untuk dilakukan lah, untuk dipraktekkan menjadi sebuah bisnis. Nah, boleh nih sedikit Iya. buat teman-teman biar tahu mendoannya apa sih, brandingnya, terus harus beli kemana. Nah, mungkin sekalian promo ini. Nah, bisa buka di Instagram Mendoan AQ. Aku. Iya, Mendoan AQ. Nanti AQ. tulis ya. AQ. 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 Mendoan. AQ. Iya. Oke. Mendoan itu digandeng ya. Mendoanku. Mendoanku sebetulnya. Mendoanku. Tapi anak saya yang branding waktu itu jadi pengen yang agak milenial, namanya sebetulnya tadinya namanya My Mendoan, tapi terus biar agak Indonesia ya, Mendoanku, tapi pakai Q. Oh, Mendoan Q. Ya, Mendoan Q. Bos Q. Ya, Nah, jadi itu bisa buka di Instagram. Oke, ini bahasa-bahasa milenial nih. Ya, Jadi kombinasi. untuk mendekatkan kepada kaum milenial. Dan kita juga sudah daftar di online, Gojek, GoFood. Ya. Jadi bisa pesen langsung. Pesan GoFood. Namanya apa tuh? Dapur 007. Nah, jangan lupa nih teman-teman, kalau ingin merasakan mendoannya Mas Bro Fauzi dan timnya, itu bisa pesen langsung GoFood, yaitu mendoan 0. Dapur 007. Dapur 007. Luar biasa. James Bond ya. Yo, sebetulnya ada Ini apa nih sebenarnya inspirasi? Ada apa tuh sejarahnya apa tuh? Jadi 007 itu mulainya adalah awal kita ini mulai usaha itu dari komplek lama, kita tinggal di perumahan di daerah Cinere. Nah, RT-nya 007. Dan kebetulan saya pernah jadi ketua RT. Asli inspirasi. Bilang 007. Oke. Nah, ini menarik sekali, luar biasa. Nah, barusan nama Mendoan 007 kirain ya inspirasi dari pemain film James Bond tuh dulu, 007, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik itu jadi inspirasi ya. Itu aja. Nah, kita lanjut untuk ngobrol selanjutnya. Nah, Mas Bro, dari 2008 sampai sekarang mendoan, saya ngintip ke belakang sebentar tuh, kok ada catering. Nah, inspirasinya apa sih sebenarnya? Nah, setelah kita berkembang bikin mendoan, ternyata banyak permintaan. Masakan apa lagi sih yang bisa dijual? Biasanya pembeli itu selain mendoan apa gitu. Makanya dari situ kita mencoba menjawab. Artinya ini sebuah peluang, ada peluang pasar. Akhirnya kita, istri saya kemudian bisa masak. Iya. Mulailah masakan rumahan, masakan yang familiar, dan ternyata sangat diminati oleh pembeli. Ada respon pasar lah. Ada respon pasar. Asli keren sekali nih. Seperti ayam kemangi, itu adalah salah satu brand kita, ayam kemangi. Kemudian entok
Entok. Iya. Jarang-jarang ada loh makanan ya itu, entok justru nih. karena nggak ada itulah. Tapi udah di GoFoodin belum kalau ini? Belum. Oke. Ini belum, masih catering. Boleh nih saya kapan-kapan Atau pesen nih. PO, Entok jadi nih, jarang nih. Entok ayam kemangi. Beda ya entok sama bebek ya? Beda. Oh. Bebek beda lagi. Saya belum pernah nih. Itu interesting banget ya. Itu apa namanya? Dagingnya enak sekali, entok itu. Oke, kapan-kapan diundang makan deh. Nah, betul. Nah, akhirnya kita bikin catering, Mas. Terima catering dari berbagai macam masakan andalan kita. Hari ini kita masak ayam apa namanya, Mah? Lupa. Ayam enak pokoknya. Ayam tunggu lupa. Nah ini kalau saking banyak usahanya begini nih, saking udah bingung, usahanya kebanyakan, lupa gitu. Mama, ayam apa mah? Tuh, tanya dulu. Hari ini mah? Hari ini ayam apa? Sambal hijau. Ayam sambal hijau. Siap. Itu enak sekali. Untuk pesanan Nah, catering. ini jadi inspirasi. Jadi kalau lapar nanti tinggal kesini aja, nelfon 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Sayang Mas Ai lagi puasa ya. Kalau lagi puasa sama-sama ya sama-sama puasa. Jadi next time. Jadi seperti itu. Makanya kita merambah dunia catering. Mudah-mudahan nanti kita akan merambah di dunia sayuran dan buah-buahan organik. Alhamdulillah. Gitu. Dan satu lagi sayur-sayuran hidroponik juga. Hidroponik, ya kita memang lagi membangun greenhouse di daerah Bogor, Sentul. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera memasarkan hasil hidroponik untuk konsumen. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi inspirasi bisnis yang luar biasa ya. Awalnya dari rumah-rumahan, dari mulai mendoan, terus ide-ide lain akan muncul. Jadi teman-teman kalau punya ide, jangan ditahan gitu. Jadi kalau punya ide sebuah bisnis, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim gerak gitu. Jadi nanti di depan ada batu, ada kerikil, terjang pelan-pelan. Jadi itulah inspirasi sebuah bisnis. Yang penting kita mau ada niat baik, semangat dan mau gerak ya. Dan punya niat, jangan lupa sedekah. Oke, wassalamualaikum.